Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mabadu. Jadi di sini kami akan sedikit mengenai pembahasan sistem informasi manajemen dari kelompok 6. Pengertian sistem informasi, suatu sistem adalah jaringan kerja, prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dengan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Saat ini atau saat mendatang, data merupakan bentuk yang masih mentah, yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan informasi. Sehingga sistem informasi menurut Steyer adalah seperangkat hubungan dari komponen-komponen yang mengoleksi, memanipulasi, menyimpan data dan informasi dan menyediakan sebuah timbal balik secara mekanik sehingga bersifat objektif. Sistem informasi pendidikan, lalu sistem informasi pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Komponen-komponen sistem informasi manajemen dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan informasi dengan format yang layak pada waktu yang tepat. Adapun komponen sistem informasi tersebut terdiri dari yang pertama itu adalah manusia, lalu kedua itu prosedur, lalu ketiga itu hardware, keempat itu software, dan kelima adalah data. Manfaat sistem informasi dalam pendidikan. Beberapa manfaat dari adanya sistem informasi pendidikan di sekolah. Antara lain, yang pertama adalah keberadaan teknologi informasi dirasakan sangat perlu dan sangat membantu dalam pelaksanaan aktivitas dan operasional pada lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, dengan adanya sistem informasi juga berbasis komputer juga akan meningkatkan daya saing sekolah juga dan dapat meningkatkan pelayanan bagi para peserta didik di lingkungan pendidikan bersangkutan. Lalu yang ketiga, dapat memberikan contoh langsung salah satu penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat yaitu menyederhanakan dan mempermudah kegiatan pertukaran informasi pada lembaga pendidikan. Lalu yang kelima, mempercepat layanan terhadap siswa maupun pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan. Lalu yang keenam, yaitu tujuan dari sistem informasi adalah agar pengelolaan data dan informasi sebuah organisasi dapat menyeluruh, terintegrasi, terpadu, dan menghasilkan informasi cepat dan akurat. Lalu yang ketujuh, para siswa yang ingin mendapatkan ilmu tak harus bertatap muka dengan pengajar. Cukup dengan mengakses internet, maka kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan meskipun tidak 100% menggantikan sistem konvensional. Para siswa dapat mempelajari materi tertentu secara mandiri dengan bantuan komputer atau laptop yang dilengkapi dengan fasilitas multimedia. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. Lalu hasil dan pembahasan. Sistem informasi pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Data tersebut adalah data empiris atau data atau fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi diolah dengan menggunakan komputer dapat digunakan oleh pimpinan lembaga pendidikan sebagai sarana informasi pendidikan.
dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan dan memanfaatkan kemajuan teknologi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen pendidikan. Kepala sekolah pada hakikatnya adalah pengolah informasi karena salah satu perannya sebagai informator. Implementasi teknologi informasi dalam bidang pendidikan atau bidang yang lain. Biasanya terkait dengan pemanfaatan LAN, WAN, dan internet seperti sistem informasi pendidikan SIMDIK. SIMDIK lembaga. Informasi semakin dibutuhkan oleh aliran informasi dalam lembaga pendidikan. Kontrol kualitas dan menciptakan aliansi atau kerjasama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan nilai tujuan dari dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan adalah satu, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah atau madrasah dasar hingga sekolah madrasah menengah umum atau yang setara dengannya. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga, pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Lalu selanjutnya meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Selanjutnya memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa. Mengenal ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Materi yang ketiga adalah peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan bidang pendidikan. Jadi ketika sebuah pendidikan memahami dan memiliki pengetahuan untuk bertindak, lembaga pendidikan tersebut diharuskan melakukan pilihan terhadap kapabilitas yang tersedia dan komitmen terhadap keputusan yang diambil dengan strategi yang telah ditentukan. Pada prinsipnya, seseorang pemimpin lembaga pendidikan harus mencari perilaku rasional dalam bertindak. Namun, karena pemimpin tersebut memiliki keterbatasan dalam kapasitas kognitifiknya, informasi dan nilai-nilainya, harus dicari informasi terhadap alternatif yang mungkin diambil serta konsekuensi yang menyertai setiap alternatif. Ada masalah-masalah yang ada dalam sistem informasi pendidikan di MTS Miftahul Sudur. Beberapa masalah yang sering dihadapi di sekolah atau madrasah dalam melaksanakan pengendalian manajemen pendidikan di sekolah atau madrasah yang menjalankan roda-roda manajemen tanpa menggunakan perangkat bantu manajemen atau manajemen tools. Dalam hal ini pemakalah mengidentifikasi masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada layanan pendidikan kepada siswa kurang optimal. Layanan pendidikan harus dirancang seoptimal mungkin supaya dapat membuat proses pembelajaran lebih interaktif, inspiratif, dan menyenangkan sehingga dapat lebih merangsang siswa untuk berkreasi dan menggali potensi minat, bakat, serta pengembangan fisiknya. Dan yang kedua, tidak adanya kolaborasi yang mempermudah koordinasi komponen manajemen sekolah atau madrasah seperti Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah atau Madrasah merupakan salah satu komponen yang cukup banyak melibatkan koordinasi yang intensif dalam proses-proses perencanaan dan pengendalian serta evaluasi kurikulum. Tidak adanya kolaborasi antar para pengembang kurikulum akan menimbulkan kesulitan dalam memperoleh kesamaan persepsi mengenai perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kurikulum. Baik, di sini kesimpulan
Sistem informasi pendidikan yaitu kumpulan komponen yang sama-sama bergerak untuk menyimpan, mengolah, dan membagikan informasi pendidikan yang pada nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kumpulan instrumen yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam dunia pendidikan. Pada masa pandemik ini, peran keduanya sangat signifikan. Teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai wadah ataupun sarana dalam pembelajaran jarak jauh, sedangkan sistem informasi manajemen berperan sebagai inti kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.